Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sampurasun. Salam takdim, salam hormat kami tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh para sesepuh, untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, juga yang ada di luar Nusantara ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia selalu. Kami tim Padepokan Lokajaya mohon bimbingannya, mohon doanya dalam perjalanan kami mencari Sang Kinasih Satrio Piningit. Mudah-mudahan bila mana kami dalam pembahasan ini terkait dengan hasil sowan kami ada yang kurang baik, ada yang keliru, mohon kiranya para sahabat berkenan hati memaafkan kami dan meluruskan apa yang kami soani itu kurang pas ya. Tentunya hal ini sangatlah kami harapkan. Atas kesalahan-kesalahan kami mohon untuk dimaafkan. Ya, salam takdim kami kepada seluruh orang-orang yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kalian cari bisa menemukan jati diri kalian, sehingga bisa mengenal lebih dekat dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabatku semua, bagi yang belum subscribe channel ini, kami berharap mudah-mudahan turut serta untuk bergabung di channel ini sebagai keluarga besar Padepokan Lokajaya, dan mohon tentunya dalam turut serta untuk membimbing kami, menasihati kami bila mana kami jauh daripada kebenaran. Yang belum subscribe ya, yang udah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada video ini tentunya kami tim Padepokan Lokajaya turut serta bela sungkawan atau turut duka cita yang dimana saudara kita yang ada di Turki dan sekitarnya itu mengalami musibah yang sangat besar, yang dimana digoncang oleh bumi dengan kekuatan 7,8 skala Richter, sehingga menyebabkan banyaknya korban yang meninggal dunia, kurang lebih 3.800 korban jiwa. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi suatu peringatan bagi kita semua bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu untuk membinasakan kita itu cukup dengan hitungan detik. Ya, kita sudah bangun gedung tinggi-tinggi bertahun-tahun, hanya dengan hitungan detiklah Allah bisa menghancurkan semuanya. Maka dari itu mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hentikanlah perpecahan ini, hentikanlah perdebatan yang tidak membuahkan kemanfaatan. Mari kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling welas asih asuh kepada seluruh makhluk ciptaannya Allah. Ya, jangan merasa diri kita itu sangat paling hebat. Jangan merasa diri kita itu yang dicintai Allah. Jangan merasa diri kita sebagai waliullah, karena belum tentu. Ya, karena itu belum tentu apakah itu suatu ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami tim Padepokan Lokajaya mohon kiranya para sahabat semua untuk berkenan hati memaafkan bila mana kami melakukan kesalahan. Ya, dalam pembahasan ini terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit juga, apakah ada hubungannya dengan yang namanya itu musibah? Tentunya ya ada ya, tentunya sangat-sangat ada. Sebelum kita pembahasan terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit, mari kita flashback dan mari kita renungkan bersama-sama. Ya,
tentunya banyak hal-hal yang menyebabkan perpecahan di Nusantara ini. Antara lain adalah keegoan masing-masing, ingin diakui kehebatannya, ingin diakui kebenarannya, tetapi tidak mau melihat bagaimana orang itu mempercayai kebenaran kita, mempercayai kehebatan kita. Disitulah sehingga orang-orang yang di mana diberikan kekuasaan juga tidak mau melihat siapa yang memberikan kekuasaan, padahal itu adalah rakyat. Sehingga setelah menjadi seorang pemimpin, rakyatlah yang ditindas setindas-tindasnya. Mana itu jiwa kepemimpinan itu sudah tidak ada. Diciptakannya undang-undang itu adalah untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk memperlindungi seorang pejabat. Seakan-akan itu adalah milik pejabat itu sendiri. Rakyat ini bukan musuh para pejabat. Maka dari itu, bagaimana kalau mindset seorang pejabat itu adalah seperti itu, tidak menanamkan belas asih di hadapan dirinya, di hadapan hatinya itu kepada makhluk ciptanya Allah, itu bukan pemimpin yang ideal, bukan pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban. Nah, terkait dengan Sangkinasih Satrio Piningit, apakah Satrio Piningit ini, kalau menurut Joyoboyo juga dikatakan bahwasannya Sangkinasih Satrio Piningit ini adalah yang membawa keadilan. Karena apa? Tahu betul bahwasannya Joyoboyo itu tahu betul di akhir zaman memang krisis yang namanya keadilan. Keadilan seperti apa yang harus ditegakkan di era sekarang ini? Inilah gambaran di akhir zaman oleh Prabu Joyoboyo sudah sangat jelas. Disitulah Prabu Joyoboyo mendambakan seorang yang dinamakan Satrio Piningit. Dan apakah Satrio Piningit jika memang benar-benar saat ini muncul, para sahabat itu mau mengakuinya? Karena Satrio Piningit itu tidak membawa uang, tidak membawa emas. Yang dibawa adalah kedamaian, keadilan untuk seluruh umat manusia, khususnya yang ada di Nusantara. Kalau kita mengklaim diri kita yang paling baik, kalau kita mengklaim orang lain itu kafir, masuk neraka, sesat, itu klaim-klaiman itu adalah suatu nafsu yang ingin diakui oleh masyarakat bahwasanya diri kitalah atau dirinya adalah orang yang paling bersih, orang yang paling dicintai Allah. Itu belum tentu. Tentunya orang yang dicintai Allah itu semakin takut dengan Allah, semakin mencintai dengan makhluknya, bahkan menjaga segala ucapannya, bila mana itu menyakiti orang lain, bila mana itu menyinggung perasaan orang lain. Allah selalu memberi peringatan kepada kita untuk suatu peringatan. Adanya gempa, adanya tsunami, adanya kebakaran, itu suatu peringatan bagi kita semua, agar kita selalu bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana nantinya Sangkinasih Satrio Piningit ini datang hanya membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran dari Allah, tentunya hal ini juga banyak yang tidak percaya. Karena apa? Zaman sekarang dilihat dari suatu materi.
bicara tidak ada uang, tentunya hal ini disepelekan. Inilah tentunya semua utusan Allah itu ada suatu tantangan sendiri. Kalau zaman jahiliyah dulu, zaman Nabi Muhammad, itu adalah peperangan, dibunuh ya. Kalau zaman sekarang itu dibully tentunya. Sangki nasi satiro pinit, kalau sekarang aku pasti akan dibully habis-habisan. Kalau dibunuh itu tidak mungkin ya, tapi akan dibully habis-habisan, dikatain orang gila, orang tidak waras. Itu sudah dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, kesandung kesampar, dikatain orang gila. Joyoboyo sudah memprediksi hal itu. Karena apa? Joyoboyo juga suatu bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih gambaran bahwasanya nanti rintangan Satrio Piningit akan seperti ini. Oleh karena itu, barang siapa yang memang di situ sudah memiliki ciri-ciri khusus, ciri-ciri yang sama persis apa yang sudah dikatakan oleh Prabu Joyoboyo maupun Wangsit Siliwangi, teruslah kalian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hiraukanlah pembulian-pembulian itu, sampaikanlah kebenaran itu walaupun rasanya itu pahit. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu ada bersama orang-orang yang benar. Ya. Itu hasil daripada soal kami terhadap seorang makrifat ya, makrifat, dan di sini disebutkan Gus. Ya, untuk hal ini kami rahasiakan ya. Itulah, mudah-mudahan para sahabat semua bisa memaafkan kami, bisa meluruskan apa yang kami sampaikan dari hasil soal ini. Jangan nontonnya jangan setengah-setengah ya, karena banyak yang tidak paham dengan judul yang kemarin itu ya. Mohon dimaafkan ya, judul kami membuat kontroversi ya, itu jadi kami tahu mana yang full, mana yang tidak full, sehingga banyak yang salah paham ya. Kiranya mohon kami dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam santun, salam hormat kami tim Padepokan Logajaya. Salam sejahtera, salam perdamaian untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.